Waktu itu aku lagi cosplay jadi ala-ala Jennie gitu kan. Terus itu lagi naik banget Blackpink Jennie. Terus aku ya udah cosplay pas mereka itu lagi perform di Coachella waktu itu. Terus aku bikin konten pakai hairstyle ala Jennie. Disitulah aku mulai naik. Tapi katanya mirip Lisa Blackpink. Malah kamu lebih mirip Lisa Blackpink daripada padahal kamu cosplaynya Jennie. Terus kamu rubah? Enggak. Aku tetap kayak ya udah ngelakuin yang aku suka aja. Sebagai Jennie gitu. Sebagai diri aku Ya, yang maksudnya suka, diri kamu ya? yang pasti aku lagi suka Jennie, ya udah aku ikutin Jennie gitu. Itulah yang meledak. Iya. Terus akhirnya mulailah aku ke daily life. Gitu. Nah, waktu kamu daily life yang sering kamu lakukan apa tuh? Pada saat bangun tidur, kamu bermake up apa segala macam gitu enggak? Saya lebih meringankan diri soalnya. Iya. Kalau jadi saat itu. Aku nggak kebangun tidur sih, lebih ke aku udah siap nih mau pergi, tapi aku mau perginya kemana, mau ngapain, gitu. Jadi seperti OOTD-nya apa, seperti gitu? Iya, kegiatannya apa, kayak gitu. Terus aku kan sebenarnya aku nih suka jalan ya. Jadi kayak aku mau kemana, ya udah aku kontenin. Jadi itu sebagai alasan biar aku bisa keluar juga. Sebenarnya begitu. Idenya kamu bagus juga ya. Ini jalan-jalan ke daerah, maksudnya jalan-jalan keluar, yang penting keluar rumah, ke mall misalnya atau ke tempat garden atau kemana gitu atau? Iya, jadi aku bisa langsung tiba-tiba muncul, aku mau konten ini gitu. Pada saat itu juga ya? Iya, jadi kayak aku nggak tahu nih mau kemana, tapi tiba-tiba misalkan lagi mau ke mall gitu. Oh, aku mau makan ini, ya udah aku sekalian kontenin ini. Kayak gitu. Jadi itu on the spot terus ya, nggak pernah kepikiran bahwa saya di rumah nih hari ini mau kesini. Oh, kadang itu ada juga. Ada juga seperti itu. Jadi kadang kita suka nggak dapat inspirasi ya. Kayak ya udah deh, kalau nggak suka dapat inspirasi di rumah, ya udah keluar dulu aja. Baru nanti on the spot dapat. Kamu suka referensi itu dapat dari mana? Dari melihat TikTok orang atau sosial media, atau kamu baca buku atau nonton film? Kadang TikTok orang, terus kadang aku kan orangnya sebenarnya susah makan ya. Jadi kayak apa yang kamu susah makan karena diet atau kamu susah makan emang kayak kurang nafsu makan aja. Okay. Jadi kayak ini aku suka nih mau makan ini. Ya udah jadi aku kontenin gitu. Pokoknya simple gitu ya. Iya, yang kayak ya udah jangan jadi beban gitu. Aku mau tetap happy aja. Yang banyak nonton TikTok kamu, yang follow kamu milenial atau Gen Z? Gen Z. bahkan generasi alpha ya bisa aku bilang. Iya, generasi alpha. Iya. Apa yang mereka suka sih sebenarnya? Katanya aku lucu. Tapi mereka mungkin look aku nggak kelihatan kayak orang tahun ini 30 ya aku ya. Mungkin kamu nggak kelihatan loh. Iya. Jadi kayak mereka mikir aku kayak anak kecil yang sepantaran mereka, yang seumuran sama mereka. Pada saat kamu ngomong, kamu berubah nggak cara ngomongnya? Atau as it is seperti sekarang ini? Atau kamu kayak gini? Mungkin orang melihatnya kayak aku excited atau ceria gitu, ekspresif ya. Kali ya. Nah mereka mengiranya aku seumuran sama mereka. Jadi kayak aku kebetulan TikTok aku namanya Bakpao. Itu aja udah lucu kali. Iya, kebetulan Pak Anu juga kayak ngasih nama Bakpao karena katanya aku kayak Bakpao nih. Itu dia hikmat dari Tuhan juga. Benar. Ternyata itu naik. Jadi gen alpha ini komennya kayak Popo cantik mau kemana? Popo cantik enak banget makanannya gitu. Jadi kayak seolah-olah tuh aku bahkan lebih di bawah dari mereka dari gen alpha ini. Jadi lebih mereka ya. Berarti mereka tuh mungkin tapi bagus juga ya, nama itu tuh penting ya. Karena mereka panggil nama, makanya Bakpao gitu, dengan melihat kamu itu aja udah sesuatu. Jadi tanpa melihat kontennya itu udah sesuatu gitu loh. Itu bagus banget brandingnya. Kita kok ngomong branding ya. Iya, jadi mereka pikirnya ya udah jadi sosoknya yang dilihat gitu, fisiknya lucu, udah gitu namanya juga lucu, orangnya lucu, namanya lucu. Jadi mereka pikir oh ini si Pau ini masih kecil.
ya? Oh kamu ini loh apa? Saya nggak nyangka kalau kamu hampir 30. Iya, aku 30, bentar lagi malah 30. Aku juga nggak nyangka ya, kok aku udah 30. Karena aku masih ngerasa aku masih muda aja gitu. Kamu enjoy sih ya? Iya, mungkin bisa dibilang kalau kata Ko Ano, aku hayu. Tapi itu mungkin dari Tuhan juga kasih supply sukacita ke aku tuh berlebihan sampai banyak. Jadi aku bisa nyebarin virus kebahagiaan juga ke orang gitu. Jadi kamu sharing kembali itu semuanya ya? Jadi aku suka aja kalau misalkan ada orang yang pas ketemu aku mereka juga jadi happy, jadi sukacita. Itu gitu. Pernah bukan kamu buat gak sih? Maksudnya kan sekarang ini sebagai TikToker ya, tanda petik gitu. Itu kan akan kehabisan apa sih, inspirasi gitu. Ada nggak yang kamu lakukan? Ini saya yakin lah kamu lakukan dari hati kan. Jadi orang kan suka tuh, ih Pau lagi apa lucu banget kayak gitu kan. Tapi ada nggak yang kamu seperti apa sih, rekayasa gitu? Kayak bukan manipulasi tapi yang kamu buat aja deh supaya lucu gitu. Oh aku setting gitu. Kamu setting. Ada nggak kamu lakukan itu, pernah nggak? Justru kalau di setting aku nggak bisa. Jadi ya udah mengalir aja, kayak itu emang udah chip aku seperti itu. Malah orang tuh suka nanya, Pau kenapa sih kok lu diem gitu, kok nggak kayak biasanya? Justru kalau aku lagi diem mereka yang bertanya-tanya, kok aku nggak lucu, nggak seaktif biasanya gitu. Karena aku termasuk aktif orangnya kalau udah bergabung dengan komunitas circle yang atau aku circle. nyaman gitu, yang kayak yang udah satu frekuensi. Kayaknya kalau di situ aku bisa jadi alpha sebenarnya, tapi kok Anu lebih alpha dari aku. Sebenarnya aku alpha, tapi karena ada yang lebih alpha dari aku bisa mengontrol, menekan itu gitu. Tapi kalau kamu berarti lebih ke alfanya daripada ke milenialnya ya? Karena kamu di ujung milenial sih. Iya, jadi kayak kalau pokoknya Gen Z aku berbaur banget, terus kalau ke alpha ya udah lucu gitu. Jadi kayak main-main gitu kayak. Kamu ada saatnya dimana kamu merasa nggak kalau kamu sebagai TikToker kan menghibur kan ya, sama seperti entertainer lah ya, seperti band kali ya. Tapi ada waktunya kita ini nggak, kamu rasa bukan bosen ya, kayak jemu gitu melakukan hal itu, sampai memang sih menghibur ya, tapi ada sesuatu yang kamu rasakan, apalagi kalau lagi biasa kan? Kalau aku bukan ke jenuh sih sebenarnya, lebih ke bingung, kehabisan ide. Gitu, karena aku sejujurnya masih kurang jago untuk ngedit ya. Jadi kayak aku struggle di situ. Terus aku kayak kadang aku udah dapet di otak aku nih udah ada kayak, oh aku mau konten kayak gini, terus dieditnya kayak gini. Tapi pas aku mulai ngedit, kok nggak bisa ya, kok nggak sesuai harapan aku terus kayak gitu. Terus tapi tetap aku berusaha semaksimal mungkin untuk ngedit itu. Jadi kayak ya walaupun nggak benar-benar sama kayak yang aku bayangin, kompromi lah ya. Ya setidaknya berapa puluh persen masih mirip lah, walaupun emang nggak sesuai ekspektasi aku. Karena aku merasa kayak aku masih terbatas nih kemampuan aku buat ngedit. Kamu apa sendiri ya? Sendiri. Kamu ini sendiri, record sendiri, kemudian ini sendiri gitu ya? Ya kadang kalau recording sih. Ngikutin Kalau lagi bareng gitu. Oh ini TikToknya bisa berdua? Saya nggak tahu nih. Kamu berdua TikTokernya? Kadang kalau buat ngerekamin gitu, jadi kayak kita lagi pergi di mana. Oh terus pegang kalau yang rekamin handphone gitu. handphonenya. Tapi idenya segala macam datang dari Ko Anung juga atau kamu sendiri yang, atau kamu berdiskusi seperti ya, itu? Ya kita diskusi sih, suka diskusi. Karena aku sebenarnya masih di titik insecure juga ya untuk memulai sebagai TikToker yang profesional gitu. Kamu awalnya jadi TikToker sengaja atau nggak sengaja sebenarnya sih? Nggak sengaja. Sebenarnya tiba-tiba naik aja gitu. Iya, sebenarnya aku kan orangnya emang centil ya. Aku bisa dibilang aku centil. Terus kayak aku suka terlihat cantik gitu. Nah, pas itu aku masih iseng-iseng aja. Iseng-iseng, ya itu yang ternyata yang jadi Blackpink itu keisengan yang berharga lah ya. Iya. Mana juga sempet ngomong kayak apaan sih kayak K-pop gitu nggak jelas gitu kan. Aku pikir juga iya sih ya kayak nggak jelas gitu. Tapi ternyata dari situ naik. Ya akhirnya mulai diseriusin lah.
Nah, tapi sekarang kamu sudah menghasilkan nggak dari TikTok? Menghasilkan. Sudah menghasilkan. Ya walaupun belum menjadi pendapatan utama ya, karena aku juga sempat vakum lumayan lama ya, setahun lebih ya, karena kayak pas itu aku sakit lah, jadi kayak vakum juga kan. Terus akhirnya pas di vakum itu, padahal aku baru naik juga kan, jadi kayak udah mulai sayang ya. Iya, tapi karena emang nggak bisa, jadi aku mulai dari nol lagi gitu. Dan nggak masalah itu. Tapi di TikTok yang sama, di nama yang sama, atau Di kamu TikTok ganti? yang sama. Di TikTok yang sama. Jadi aku mulai dari awal lagi, dari nol lagi gitu. Dan tapi itulah yang membuat kamu berhasil ya? Sebenarnya masih Belum bisa dibilang berhasil, tapi memang kamu ingin TikTok ini menjadi kamu punya prime income gitu? ya Pengen bahwa sosial media TikTok ini akan menjadi pendapatan utamanya kamu gitu? Nggak ada yang lain? nggak tahu ya, aku kayak interest banget sebenarnya sama TikTok. Karena aku main TikTok juga udah lama sih, dari sebelum pandemi, dari waktu Udah lama banget, udah lama ya sebelum dari pandemi. Iya, kan TikTok sempat diblokir. Betul. Nah, dari sebelum diblokir itu aku udah main TikTok. Tapi belum ada yang Iseng aja. Iseng. Terus waktu zamannya, kalau kakak tahu itu Citayam Fashion Week. Tahu banget. Tahu banget. Kamu ikut di situ? Aku udah main di situ. Aku juga ikut, karena aku bilang tadi aku centil kan. Jadi kamu main ke Citayam gitu juga dong? Iya. Warawiri dengan. Iya. Terus kayak sempet kan di situ banyak kayak ada yang udah mulai naik gitu kan, selebgram selebtok gitu. Terus banyak fotografer juga, kayak adalah kesempatan aku di foto-fotoin sama mereka, karena mungkin mereka ngeliatnya juga aneh juga kali ya. Aku di situ sempat main lah di Citayam Fashion Week. Terus Kamu apa yang kamu unggulkan waktu di Fashion Week apa? karena kan mukaku oriental ya. Terus aku nih pakai baju-baju ini. Bajunya yang lucu gitu, kayak bajunya nggak bukan baju Cheongsam apa bukan? Okay. Jadi kayak emang K-pop style sebenarnya. Oh, kamu lebih arahnya ke K-pop ya? K-pop style lah. Tapi muka kamu memang mendukung. Benar, kamu mendukung sekali jadi K-pop gitu. Tapi kalau kamu tidak melakukan ini TikTok, kamu ada kegiatan lain nggak selain TikTok? Aku kerja sih paling. Oh, kamu kerja? Kamu kerja kantoran atau? Udah enggak. Sekarang udah enggak, tapi sebelumnya kamu kerja kantoran. Bagian apa? Soalnya kan lucu nih kamu. Tapi kayaknya nggak nyangka juga ya. Manajer operasional. Perusahaan? Di agensi TikTok ada. Terus pernah di klub di Batam juga. Gak sangka ya kamu ya? Ternyata karena mukanya nggak mendukung kan? Nggak mendukung banget. Muka kamu tuh muka TikTok banget, tau nggak? Iya, waktu aku jadi manajer di Batam juga. Waktu itu aku sempet kayak karyawan-karyawan itu kayak gak yakin kamu bisa. Iya, kok kayak masih kecil. Awalnya aku dianggap kayak masih kecil, terus mukanya kayak mungkin kayak muka anak papi ai banget gitu. Iya memang. Tapi ternyata setelah dijalanin, akhirnya mereka tahu lah skill aku, kemampuan aku bagaimana. Akhirnya mereka show respect, walaupun awalnya mereka masih di respectful banget sama aku.